Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wibisono Udoyo, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata kelas B, dan saya sendiri Sabrina Putri Maulidia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pembuktian dalam perkara perdata. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Pembahasan tentang pembuktian dalam perkara perdata. Kira-kira apa aja sih yang masuk ke dalam pembuktian dari suatu perkara di perdata? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pembuktian itu apa. Jadi, menurut Prof. R. Subekti, yaitu proses pembuktian dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan. Jadi, tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat atau tergugat adalah benar. Proses dari pembuktian terdapat di depan persidangan. Terkait dengan pembuktian, kita harus tahu juga nih apa yang harus dibuktikan. Pertama, peristiwa-peristiwa atau hubungan hukum yang disampaikan pihak-pihak berperkara. Kira-kira apa sih contoh peristiwa hukumnya? Jadi, peristiwa hukumnya ada proses jual beli, penyerobotan tanah, dan ini harus dibuktikan. Yang kedua, ada hal yang menjadi perselisihan atau persengketaan yang diajukan oleh pihak akan tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak lain. Misal contoh peristiwanya adalah jual beli. Kemudian adanya wan prestasi dari kedua belah pihak. Akan tetapi tergugat menyangkal bahwa adanya wan prestasi. Jadi itu merupakan adanya perselisihan dari kedua belah pihak yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Kemudian hal-hal apa aja sih yang tidak perlu dibuktikan? Jadi kita harus tahu apa aja yang nggak perlu dibuktikan. Yang pertama, ada dalil yang tidak disangkal dan diakui sepenuhnya oleh pihak lawan. Apabila pihak lawan sudah mengakui adanya jual beli, cukup kita sampaikan adanya perjanjian jual beli di depan majelis hakim. Yang kedua, ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Jadi, apapun yang sudah sesuai dengan faktanya itu tidak perlu dibuktikan. Selanjutnya ada hukum positif, cukup disampaikan dalam surat gugatan atau jawaban. Jadi kita tidak perlu melampirkan undang-undang yang telah dilanggar oleh salah satu pihak ke dalam dokumen. Cukup disampaikan saja ke dalam muatan surat jawaban atau gugatan atau replik dan duplik. Karena anggapan kita adalah ius curia novit, artinya bahwa hakim atau pengadilan tahu tentang aturan hukum. Selanjutnya ada hal yang sudah diketahui oleh hakim. Terdapat dua jenis fakta yang sudah diketahui oleh hakim. Yang pertama ada fakta notoir. Yang kedua, fakta prosesoil. Fakta notoir adalah setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang beradab yang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan fakta prosesoil yaitu fakta-fakta yang diketahui oleh hakim di dalam persidangan dalam memeriksa perkara. Selanjutnya ada beban pembuktian. Terdapat dalam pasal 163 HIR. Inti dari pasal tersebut ialah siapa yang mendalilkan dari suatu hak atau membantah hak orang lain, dia yang harus membuktikan. Beban pembuktian juga terdapat dalam pasal 1865 BW. Intinya sama dengan pasal 163 HIR. Lanjut, adanya prinsip dalam pembuktian. Prinsipnya adalah kedua belah pihak diberi beban pembuktian yang sama-sama kesempatannya, diberi kesempatan oleh hakim, oleh alat bukti yang sudah ditentukan di dalam undang-undang, yaitu asas audi et alteram partem. Selanjutnya yang dibuktikan oleh pemohon. Jadi yang dibuktikan oleh pemohon, yaitu dalil dalam surat gugatannya. Yang pertama, kedudukan pemohon berkaitan kewenangan pengadilan. Jadi salah satunya ketika dia mengajukan perubahan nama, dia harus lebih dulu membuktikan kalau dia berdomisili di tempat pengadilan. Lalu yang kedua, ada pokok permasalahan atau alasan dalam mengajukan permohonan. Jadi ia harus tahu apabila ia melakukan perubahan nama, kemudian dibuktikan sejak kapan ia mengubah namanya tersebut. Kemudian apa yang dibuktikan oleh penggugat? Jelas dalilnya dalam surat gugatan harus dibuktikan. Yang pertama, alas hak atau kedudukan hukum penggugat dan pokok sengketa atau perselisihan. Jadi penggugat harus membuktikan apakah pokok sengketa atau perselisihan itu benar terjadi. Yang kedua, ada dalil tuntutan hukum meliputi apa yang ada dalam petitum. Jadi apabila terdapat petitum yang berisikan ganti rugi atas perbuatan tergugat, maka dalil tersebut harus dibuktikan. Berapa jumlah kerugian tersebut? Sedangkan yang dibuktikan oleh tergugat, yaitu terdapat dari dalil dalam surat jawabannya.
Yang pertama adalah dalil eksepsi atau gugatan penggugat yang tidak memenuhi syarat formil. Jadi kelemahan dari surat gugatannya dibuktikan. Yang kedua, ada dalil bantahan dalam surat jawaban, alas hak atau hubungan hukum dalam surat jawaban. Jadi bantahan yang masuk dalam surat jawaban, maka harus dibuktikan. Dan yang ketiga, dia juga harus mematahkan dalil gugatan penggugat. Dan tentunya yang terakhir ada dalil gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Jadi apabila ada gugatan balik kepada penggugat, maka dia juga harus membuktikan di persidangan. Nah, jadi tadi adalah pembahasan tentang pembuktian dalam perkara perdata. Ada adigium yang menyatakan fakta sunt potentiora verbis, yang artinya fakta lebih kuat dari kata-kata. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.